Trauma itu gak enak ya. Dan setiap orang pasti memiliki rasa traumanya tersendiri. Trauma sama seseorang yang dulunya pernah disayang. Tapi sekarang, orang itu udah gak ada. Dan meninggalkan rasa trauma yang begitu besar. Buat nyembuhin rasa trauma itu gak mudah. Dan gak semua orang bisa menyembuhkan rasa trauma itu dengan cepat. Ada yang dimana dia udah melakukan yang terbaik, terus udah berusaha buat nyembuhin diri sendiri, mencoba menerima hadirnya orang baru, padahal keadaannya tuh masih memiliki rasa trauma yang begitu dalam. Ia menerima orang baru bukan semata-mata hanya untuk dijadikan pelampiasan, tapi untuk melihat apakah dengan menerima orang baru itu bisa membuat rasa trauma itu bisa sedikit pulih atau justru tidak. Tapi ternyata menerima orang baru itu tidaklah mudah. Orang baru itu diharapkan ia bisa memulihkan keadaan yang dimana mungkin yang sebelumnya rasa trauma itu begitu dalam, perlahan-lahan bisa segera pulih. Tapi ternyata nggak semua orang baru itu bisa benar-benar menyembuhkan. Ada juga yang dimana orang baru justru malah membuat rasa trauma itu kembali hadir. Dan membuat kembali merasakan hal-hal yang sebenarnya tuh nggak mau untuk dirasain lagi. Trauma itu nggak enak ya. Maka dari itu belajar untuk pelan-pelan menerima dan untuk lebih berhati-hati lagi. Hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Jangan pernah bosen kalau misalnya aku nanyain kabar terus. Karena buat aku, dengan nanyain kabar tuh udah jadi salah satu hal yang penting banget untuk selalu aku lakuin. Karena kan aku nggak tahu keadaan kamu di sana gimana, dan mungkin kamu pun juga udah terlalu sering kan bohongin diri kamu sendiri, ya kan? Dan juga nggak semua orang tuh bisa paham dan ngerti sama apa yang kamu rasain. Walaupun itu hanya sekedar bertanya gimana keadaannya hari ini. Dan untuk di tema kali ini, sebelumnya aku udah pernah sih ngebahas mengenai masa lalu tentang rasa trauma. Aku udah pernah ngebahas itu, cuman mungkin kali ini trauma itu berbeda kali ya. Dan aku dapat requestan ini dari story Instagram aku yang dimana aku bikin Q&A gitu untuk bahas apa lagi ya. Jadi aku pengen kalian tuh bisa request, kalau emang aku bisa bawain pasti aku bawain dengan baik kok. Karena selama ini aku selalu dapat referensi tuh dari DM dan kolom komentar YouTube. Oh iya, siapa di sini masih trauma? Ada nggak? Siapa ya masih trauma? Hey, kalau podcast ini banyak ketawanya, bukan berarti aku banyak bercandanya. Itu karena aku mau kamu tuh enjoy nikmatinya gitu. Jadi nggak melulu soal Kak April nih galau terus gitu. Padahal aku nggak pernah ngerasa kalau diri aku tuh galau. Aku nggak pernah ngerasa kalau aku bawain konten tuh yang emang pure galau semua gitu loh, dari awal sampai akhir. No, enggak. Karena kita tuh enjoy aja untuk nikmatinya. Dan dari pertanyaan tadi, siapa yang masih trauma? By the way, kamu pernah gak sih ngerasain kayak kamu tuh udah trauma banget nih? Kamu tuh udah trauma banget, terus kamu ketemu sama orang baru. Ternyata orang baru itu bukannya bikin kamu bahagia, tapi malah bikin rasa trauma itu kembali hadir. Ada yang pernah gak ngerasain? Mungkin banyak kali ya. Banyak kalau orang yang ngerasain kayak gitu. Dan mayoritas orang-orang yang ada di Instagram aku yang menjawab Q&A aku tuh rata-rata masih ada di fase yang dia tuh trauma banget gitu loh. Trauma sama apa yang udah terjadi sama kehidupannya. Salah satunya yaitu tentang hubungannya. Karena mau bagaimanapun juga rasa trauma itu adalah perasaan yang sangat sulit untuk disembuhkan.
Sulit dalam artian di sini bukan berarti nggak bisa, tapi memang mungkin belum waktunya aja untuk pulih. Tapi kamu juga pernah nggak sih ngerasa kalau misal kamu tuh ngerasa kayak, kamu nggak bisa deh nyembuhin rasa trauma kamu itu. Kamu nggak bisa sembuh, padahal ya kamu belum mau mencobanya. Kamu belum berusaha untuk diri kamu. Karena untuk menyembuhkan segala hal apapun yang dimana itu berkaitan dengan luka, itu memang butuh effort sih. Butuh effort lebih untuk menyembuhkan itu semua. Dan jangan pernah nyesal ngasih effort, karena ya effort itu kan untuk diri kamu sendiri. Dan untuk orang lain, kamu selalu memberikan effort yang besar. Tapi untuk diri kamu sendiri aja enggan. Kenapa kayak gitu? Jauh lebih penting orang lain apa diri kamu sendiri? Coba. Diri kamu sendiri. Kalau misalnya nih, kamu terlalu mementingkan orang lain, kamu terlalu mengharapkan kebahagiaan dari orang lain, ketika orang itu tuh udah gak ada, ketika orang itu tuh udah pergi dan dia gak tahu seberapa luka yang ia tinggalkan di hati kamu, ya gak tahu. Karena semua itu hanya kamu sendiri yang bisa ngerasain. Karena kamu yang terlalu menjadikan orang itu sebagai objek kebahagiaan kamu. Tapi kak, aku kan udah terbiasa sepi dan sunyi gitu. Jadi ketika punya pasangan tuh, pengen dia tuh jadi sumber kebahagiaan aku gitu loh. Ketika seseorang udah lama sendiri, dan ketika ia memiliki pasangan, pasti pengen banget tuh yang namanya kayak, ya jadiin pasangan itu sebagai objek kebahagiaan dia gitu. Karena emang kehidupan dia tuh udah terlalu sepi dan sunyi gitu. Udah terbiasa apa-apa tuh sendiri. Ketika udah bucin tuh pasti pengen, ya udah, dia tuh emang orang yang paling membahagiakan gitu loh buat kamu. Dan orang yang paling penting untuk saat ini. Ya kayak gitu tuh gak apa-apa. Cuman kita juga harus lihat, semakin tinggi kamu menggantungkan harapan kamu kepada seseorang, semakin tinggi kamu menjadikan seseorang sebagai objek kebahagiaan kamu pun gak akan tahu apakah suatu saat nanti kalian akan terus bersama atau justru tidak. Karena konotasinya tuh ketika suatu saat nanti tuh udah gak sama-sama lagi, ya kamu akan tahu apa yang akan kamu dapatkan dan apa yang akan kamu lewati setelahnya. Menyayangi seseorang tuh boleh, berharap itu pun boleh, cuman belajar untuk sewajarnya, jangan berlebihan. Loh, kenapa kayak gitu, Kak? Ya karena ketika kamu berlebihan kepada seseorang, ketika orang itu tuh udah pergi dari kehidupan kamu, ketika orang itu tuh pergi ninggalin kamu, dia gak akan tahu seberapa sakit ya kamu karena dia. Seberapa dalamnya luka yang ia tinggalkan dan menggores hati kamu. Dia gak tahu. Dan yang tahu dan paham dan yang berusaha untuk nyembuhin itu siapa kalau bukan diri kamu sendiri? Maka dari itu, berharaplah sewajarnya dia menyayangi seseorang sewajarnya ya. Dan berbicara setrauma. Dan ketika kamu udah menemukan seseorang pengganti, seseorang di masa lalu, ia bisa menyembuhkan luka, trauma kamu. Orang baru lah istilahnya ya. Tapi kamu juga gak akan tahu gitu, apakah dengan orang baru ini akan mendatangkan kebahagiaan atau justru akan mendapatkan cerita yang sama gitu loh. Apalagi ketika kamu mendapatkan orang baru yang dimana orang baru itu justru malah membuat luka yang sama seperti di masa lalu. Membuat kembali rasa trauma itu hadir, yang dimana mungkin kamu gak akan mau untuk ngerasain itu lagi. Orang baru tetaplah orang baru, orang lama tetaplah orang lama. Orang baru gak akan mampu bisa seperti orang lama, dan orang lama juga tetaplah orang lama. Jadi dua hal itu yang dimana mereka tuh berbeda gitu loh. Jadi kalau misal kamu ngerasa kamu trauma sama orang baru, coba ditelaah dulu, dilihat dulu, apa yang bikin kamu trauma sama orang baru. Trauma itu konteksnya tuh banyak, bisa karena ditinggalkan, terus ya
disakitin, dikecewakan, dan lain sebagainya. Mencintai seseorang itu boleh, cuman jangan kamu jadikan ia sebagai pusat kebahagiaan kamu yang paling tinggi. Kamu gak akan pernah tahu apakah orang itu akan selalu ada, apakah orang itu akan selamanya sama kamu atau justru tidak. Dan kamu juga gak akan tahu sebenarnya skenario apa sih yang sedang Tuhan persiapkan buat kamu. Mungkin saat ini kamu lagi ngerasain trauma banget. Trauma yang gak pengen kamu rasain seperti dulu. Tapi lihatlah diri kamu sekarang. Apa sih yang kamu dapetin dari orang baru? Kembali rasa trauma kan? Cobalah untuk lebih menyayangi diri kamu sendiri. Cobalah untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Gak usah terburu-buru. Gak usah. Sabar aja dulu. Emang sendiri tuh gak selamanya menyenangkan. Rasanya pasti sepi, sunyi, dan butuh banget seseorang yang bisa mendengarkan, bisa dijadikan tempat cerita, bisa dijadikan tempat ngobrol gitu loh. Tapi ketika kamu menginginkan sesuatu yang dimana itu tuh terburu-buru, itu juga gak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu juga gak akan mendapatkan kebahagiaan yang maksimal juga. Ya, contohnya kayak temen aku. Aku kalau misalnya bahas temen, itu bukan semata-mata aku tuh kayak ngarang gitu ya. Enggak. Karena aku tuh udah banyak banget kenalan sama orang-orang, dan banyak banget orang-orang juga yang cerita sama aku. Dan aku selalu mengingat itu gitu loh. Dan baru-baru ini ada temen aku yang cerita bahwa dia selalu ngerasa harinya tuh sangat sepi dan sunyi. Dia butuh seseorang, tapi di sisi lain dia masih memiliki rasa trauma. Trauma sama seseorang di masa lalu. Lalu aku tanya, kamu pengen punya orang baru? Kamu nerima hadirnya orang baru siapapun yang datang dalam kehidupan kamu, tapi kamu masih memiliki rasa trauma. Itu gimana ceritanya? Dan dia bilang, ya dengan orang baru, itu akan membuat rasa trauma itu perlahan-lahan pulih gitu loh. Dan aku menjawab, tidak semuanya itu bisa menyembuhkan luka di masa lalu. Kalau emang orang baru itu jauh lebih baik dari orang lama, it's okay, gak apa-apa. Tapi jangan jadikan alasan kamu sepi dan sunyi, itu kamu terburu-buru untuk mencari seseorang yang dimana orang itu berharap bisa menyembuhkan trauma di masa lalu. Orang itu orang baru, dia gak tahu masa lalu kamu gimana. Belum tentu dia bisa benar-benar menyembuhkan. Kalau tidak, bagaimana? Karena kita tuh dalam hidup tuh jangan terlalu mikir manisnya aja. Mau itu ketemu sama seseorang, mau itu dalam kehidupan, jangan terlalu mikirin manisnya aja. Kita harus balance dong, antara yang manis dan yang pahit juga. Dalam hidup juga gak selamanya semua berjalan dengan baik kan? Sama halnya seperti hubungan, percintaan, ketemu dengan seseorang. Mungkin dulu kamu mengenalnya tanpa sengaja, dan kamu gak nyangka kalau kamu bisa seperti sekarang sama dia. Kau menganggap bahwa perkenalan kamu tuh begitu manis, tapi semua gak ada yang tahu. Apakah awal dari cerita kamu itu akan berakhir, ataupun akan menghasilkan ending yang bahagia atau justru tidak? Karena ada juga kisah percintaan yang dimana ia memiliki ending yang bahagia, justru ada juga yang dimana itu meninggalkan luka yang begitu dalam dan menimbulkan rasa trauma. Lanjut kisah temen aku tadi, aku ingetin sama dia, kalau mau nerima orang baru, rasain apa yang ada dalam diri kamu. Kamu udah bener-bener siap atau belum? Jangan karena kamu punya rasa trauma yang begitu besar, kamu berharap bahwa dengan kamu menerima siapapun yang datang dalam kehidupan kamu, itu bisa menyembuhkan. Ada seseorang yang emang dia tuh orang baru bisa menyembuhkan, ada juga yang tidak. Seperti aku yang bilang tadi, jangan terlalu lihat manisnya dulu. Ya, karena ketika kamu berharap terlalu tinggi sama seseorang, tapi harapan kamu itu gak sesuai, siapa yang akan terluka? Dia gak akan ngerasain itu. Tapi kamu yang akan mendapatkan rasa trauma lagi.
kamu yang nantinya akan menganggap bahwa semua orang sama aja. Hayo, siapa yang suka punya pikiran kayak gitu? Gak usah bohong. Tapi jujur, aku pribadi aku gak suka sih mikir kayak gitu. Karena buat aku, kalau misalnya kita ketemu sama orang yang salah di masa lalu, terus ketemu orang baru yang emang itu tuh endingnya membuat rasa trauma seperti di masa lalu, bukan berarti semua orang tuh sama gitu loh. Memang kita bertemu dengan rintangannya dulu, ujiannya dulu gitu. Karena gak semua itu bisa berjalan dengan mulus gitu. Mungkin kita harus bertemu dengan orang yang salah dulu, baru nanti ketemu dengan orang yang benar-benar benar. Orang yang benar-benar tulus. Orang yang benar-benar serius. Itu, jadi jangan kamu punya anggapan kalau semua orang tuh sama aja. Hanya karena kamu setiap bertemu dengan seseorang itu kembali merasakan rasa trauma yang begitu dalam. Buat kamu yang masih ngerasain trauma, terus sekarang malah kenal orang baru kembali ngerasain itu, coba kamu lebih menyayangi diri kamu dulu. Lebih mementingkan diri kamu dulu. Karena kita gak ada yang tahu ke depannya itu seperti apa. Bisa jadi rasa sakit kamu hari ini, itu akan Tuhan gantikan esok hari dengan keadaan yang jauh lebih baik. Mungkin patah hati kamu hari ini, di kemudian hari, Tuhan akan memberikan kamu seseorang yang dimana dia bisa menjaga hati kamu, tanpa berniat untuk mematahkan hati kamu. Waktunya bahagia setiap orang tuh ada. Cuman kita sebagai manusia gak ada yang tahu kapan waktunya itu datang. Kapan waktunya itu tiba? Coba ya, siapin dulu hati kamu. Jangan karena kamu ngerasa sepi dan sunyi, kamu nerima orang baru, yang dimana orang baru endingnya sama aja seperti di masa lalu. Emang kembali ngerasain trauma itu gak enak banget ya. Apalagi ketika udah sembuh, udah bener-bener pulih nih. Ketemu orang baru yang berharap dia tuh bisa membahagiakan gitu. Yang dimana orang baru tuh gak seperti orang di masa lalu. Tapi ya, ternyata Tuhan menguji hati kamu lagi. Tuhan membuat rasa sakit hati kamu lagi. Tuhan mematahkan hati kamu lagi. Supaya apa? Ada yang tahu gak supaya kenapa? Supaya kamu lebih dekat dengannya. Supaya kamu lebih menyayangi diri kamu sendiri. Supaya kamu lebih berserah diri kepadanya. Jangan terburu-buru dalam mencari seseorang. Orang tulus itu memang banyak. Cuman tulusnya setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau emang kamu kembali ngerasain trauma, berarti memang bukan dia orangnya yang bisa menjaga hati kamu dan bisa memberikan ketulusan itu. Gak apa-apa ya. Emang trauma itu sakit banget dan gak enak. Tapi Tuhan tuh lagi sayang-sayangnya sama kamu. Kamu meminta kebahagiaan dari seseorang, tapi ternyata Tuhan mau kamu lebih membahagiakan diri kamu dulu. Terimalah seseorang ketika keadaan hati kamu udah sepenuhnya pulih. Jangan memaksakan diri kamu untuk menerima hadirnya seseorang ketika rasa trauma kamu tuh masih begitu dalam. Jangan terlalu berharap sama seseorang. Kalau emang kembali ngerasain rasa sakit, bukan berarti kamu itu selalu gagal gitu loh. Bukan berarti kamu tuh bukan orang yang baik gitu. Kamu udah berusaha menjadi orang yang paling baik sejauh ini. Tapi mungkin memang orang lain tuh gak menganggap kamu demikian. Suatu saat nanti akan ada seseorang yang bersyukur memiliki kamu. Suatu saat nanti akan ada seseorang yang begitu menyayangi kamu dengan baik. Ia yang mampu menjaga hati kamu dengan baik. Dan ia yang mampu memberikan kebahagiaan yang dimana mungkin selama ini kamu selalu ngerasain luka. Kamu selalu mendapatkan trauma. Tapi dengan bersamanya, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Sabar dulu ya. Pelan-pelan dulu. Jangan buru-buru. Waktu itu nanti ada kok. Dan setiap orang tuh punya rasa traumanya sendiri. Dan setiap orang juga punya caranya sendiri dalam menyembuhkan rasa trauma itu. Kamu udah jadi orang baik dan orang yang setulus ini. Kamu udah berusaha menjadi orang yang paling baik yang kamu bisa. Kamu udah memberikan yang terbaik yang kamu bisa. Tapi mungkin bukan dia orangnya yang bisa bersyukur sama apa yang udah kamu berikan.
sembuhin pelan-pelan rasa trauma kamu, hingga nanti Tuhan memberikan kamu kebahagiaan dari seseorang yang terbaik menurut pilihannya. Kadang kan apa yang menurut manusia, oh dia tuh udah paling baik lah. Tapi kalau menurut Tuhan enggak, kita mau gimana? Kamu hebat bisa melatih semuanya dengan baik. Walaupun pasti penuh dengan air mata dan rasa sakit, kekecewaan, karena harus mengalami rasa trauma kembali. Tapi yakin dan percaya deh, bukan kamu yang selalu gagal, bukan kamu yang selalu bertemu dengan orang yang salah. Tapi memang Tuhan belum mempertemukan kamu dengan seseorang yang terbaik. Seseorang yang bisa bersyukur memiliki kamu. Sabar ya, nanti akan ada waktunya. Mungkin emang gak sekarang. Mungkin sekarang Tuhan mau kamu lebih menyayangi dan fokus sama diri kamu dulu. Ya, walaupun sendiri itu rasanya sepi dan sunyi, mungkin dengan cara inilah agar kamu bisa lebih dekat sama diri kamu sendiri. Oke? Dan makasih ya udah request tema ini gitu. Walaupun emang tema ini tuh misalnya kayak aku bawainnya tuh kurang maksimal, terus banyak kalimat yang kurang enak dan lain sebagainya, aku minta maaf ya. Dan kalaupun aku mau bahas apa lagi boleh request. Kalau emang aku bisa, aku pasti bawain. Kalau emang aku gak bisa, ya gimana mau bawain. Aku gak bisa bawain sesuatu hal yang mau aku gak kuasain gitu loh. Jadi ya, makasih udah support sampai sejauh ini. Buat kamu yang masih mengalami trauma dan masih memiliki rasa trauma itu, perlahan-lahan aku yakin trauma itu bisa secepatnya hilang. Tiap orang punya cara dan obatnya tersendiri dalam menyembuhkannya. Dan aku harap kamu bisa menemukan seseorang yang kamu cari dan diberikan kebahagiaan selalu ya. Oh iya, aku mau bilang lagi, jangan lupa untuk dengerin podcast lainnya tersedia di Spotify. Kamu bisa cari aja di Spotify tentang luka. Dan follow TikTok baru aku ya, supaya aku bisa nemenin kalian setiap malamnya tuh live lagi. Kita ngobrol, kita asik-asik, bercanda-canda. Jadi kalian bisa follow TikTok baru aku, namanya April DCA. Atau bisa klik link yang udah aku taruh di deskripsi ya. Makasih udah support aku sampai sejauh ini, hingga podcast ini bisa semakin berkembang. Semoga bisa banyak peminatnya dan bisa banyak yang suka. Dan juga makasih ya udah selalu support aku sampai sejauh ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.